Oke, kita ketemu lagi di pertemuan materi CT scan lanjut, di mana kesempatan kali ini kita akan berdiskusi sedikit tentang CT scan pada area jantung. Jadi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk modalitas CT scan di area jantung. Yang pertama itu untuk melihat morfologinya ya. Jadi untuk melihat morfologi secara anatomikal seperti apa, untuk evaluasinya. Kemudian untuk fisiologis atau fungsionalnya. Jadi kalsium scoring ini termasuk pada morfologiknya. Jadi asesmen atau penilaian morfologi pada pembuluh darah jantung atau arteri koronari. Kalsium scoring. Jadi kalsium scoring ini akan kita lakukan untuk melihat plak-plak seberapa banyak lokasinya, kemudian ukurannya di pembuluh darah jantung itu sendiri. Nah, ini biasanya dilakukan bisa dengan CTCA lanjutannya atau tanpa CTCA ketika kita ingin melakukan screening saja misalkan. Oke, indikasinya jadi ada beberapa hal ya. Nah, untuk indikasi yang pertama itu ada suspek kelainan pada arteri koronari. Nah, kalsium scoring wajib dilakukan sebelum dilakukan CT scan koronari arteri. Karena tidak semua tingkat keparahan ketika dilakukan kalsium scoring itu dapat dilakukan atau dilanjutkan dengan CTCA, dimana memang pada pasien-pasien yang plak-plaknya atau kalsifikasinya sangat banyak masuk ke tahap akhir levelnya, stadium akhirnya tidak bisa dilakukan untuk pemeriksaan CTCA. Nah, berikutnya adalah atypical chest pain, jadi nyeri dada yang memang hilang timbul, tidak tahu gejalanya seperti apa, itu bisa dilakukan screening karena salah satunya adalah bisa diakibatkan dari terjadinya kalsifikasi pada pembuluh darah jantung itu sendiri. Nah, indikasi yang selanjutnya adalah untuk follow up pada pasien-pasien yang menderita aterosklerosis. Jadi terdapat penumpukan memang lemak pada pembuluh darah. Karena memang indikasi ini dilakukan follow up ketika memang pasien tersebut sedang menjalani terapi penurunan lemak itu sendiri. Topogramnya seperti ini ya. Jadi topogramnya bisa kita lihat. Jadi batasnya itu digunakan untuk dapat melingkupi area jantung, di mana memang batas atasnya biasanya yang digunakan adalah bifurkasio dari trakea ya. Kalau di sini kelihatan trakeanya. Nah, percabangannya di sini atas batas atasnya, atas bawahnya diafragma biasanya. Oke, prosedur pemeriksaannya. Jadi posisi pasiennya supine, kedua tangannya diposisikan ke atas, hampir sama dengan pemeriksaan pada CT scan toraks, CT scan chest yang seperti yang kita ketahui. Kemudian yang paling penting adalah jangan lupa memasangkan ECG, ekokardiogram, nanti untuk monitoring heart rate-nya. Jadi heart rate dari pasien kita harus monitoring karena kita tahu bahwa pemeriksaan yang kita lakukan adalah pemeriksaan pada organ bergerak, sehingga kita harus menentukan fase mana yang kita akan lakukan scanning, sehingga nanti di pemeriksaan di CT scan jantung ini bisa kita gunakan biasanya dua tipe untuk lakukan teknik scanningnya. Yang pertama teknik scanning sekuensial, yang kedua adalah teknik scanning spiral. Kapan menggunakan sekuensial, kapan menggunakan spiral nanti kita bisa pelajari. Kemudian yang perlu dilakukan adalah posisikan jantung berada pada isocenter, pada pertengahan baik dari arah horizontal maupun arah dari vertikal, supaya benar-benar berada posisi jantungnya, titik tengahnya itu berada pada isocenter gantry. Oke, scan range-nya seperti yang tadi yang saya bilang, batas atasnya adalah bifurkasio dari trakea, kemudian batas bawahnya adalah diafragma. Jangan sampai area pada bagian jantung ada yang terpotong. Jadi keseluruhan pada bagian lateralnya juga, pada kanan kirinya jangan sampai terpotong. Pada bagian ventrikel kanan, ventrikel sampai dengan ventrikel kirinya jangan sampai terpotong. Yang penting adalah batas atas batas bawahnya wajib, karena memang pergerakan dari atau posisi dari
arteri pembuluh darah jantung itu berawal biasanya dari bifurkasi dari trakea. Nah, teknik scanningnya, protokolnya yang pertama adalah sekuensial. Nah, kapan kita menggunakan sekuensial? Ketika heart rate pasien itu tidak stabil, dia punya aritmik misalkan, atau cardiac outputnya mengalami kelainan. Nah, untuk mendapatkan fase yang kita tentukan, fase 60 ya, biasanya fase 60%, ada fase 60%, jadi kita susah menentukannya. Kita tidak bisa menentukan kapan fase tersebut, sehingga yang kita gunakanlah teknik sekuensial. Jadi ketika ECG membaca itu fase 60%, akan dilakukan scanning. Ketika tidak, dia akan diam. Jadi ada bagusnya menggunakan teknik sekuensial ini, di mana memang pergerakan jantung tersebut termonitor. Walaupun heart rate-nya di atas, misalnya di atas 60, tapi kita bisa menggunakan teknik sekuensial ini. Jadi yang berbeda pada teknik sekuensial ini dibanding spiral, tidak ada pitch-nya ya, karena kita berbicara bukan teknik menggunakan helikal atau spiral. Jadi tidak ada yang spesial di protokol ini. Biasanya sudah di setting dari vendor, dari tube voltage, dari arusnya, kolimasi dan lain-lain. Yang digunakan itu biasanya ini, spesialnya adalah di fasenya yang digunakan adalah 60% dengan menggunakan ECG triggering tadi ya, harus dipasang ECG-nya dengan benar. Oke, untuk spiral ini bedanya pasti adanya di pitch, kemudian yang berbeda lagi pada rotation time-nya. Jadi tergantung juga pada penggunaan multi slice yang lebih dari 16, tentu dapat digunakan kolimasi yang lebih kecil, tergantung pada jumlah dari detektor yang digunakan. Tidak ada yang spesial ya, tidak ada yang khusus untuk kalsium scoring ini, karena scan non kontras ya posisinya. Nah, untuk post processingnya sebenarnya beberapa vendor atau masing-masing vendor itu berbeda-beda ya teknik post processingnya, tetapi pada dasarnya untuk kalsium scoring ini ada menu khusus di mana ketika setelah kita lakukan scanning dengan benar sudah kita bisa cek tidak ada pergerakan yang berarti, kemudian fasenya sudah benar. Itu fasenya itu biasanya tergantung, kita bisa tentukan dari 50 sampai dengan 75, tapi biasanya yang bagus itu pada fase 60%. Jadi outputnya ya, output dari jantungnya pada fase 60%. Nah, kemudian yang kita lakukan pada post processing adalah perhitungan. Jadi biasanya kita otomatis ketika masuk menu ke calcium scoring itu kita langsung ditampilkan menu peletakan atau ROI, nilai plak yang muncul, dan lokasinya biasanya bisa dilakukan secara otomatis. Tetapi ketika lokasi atau tempat dari deteksi pembuluh darahnya salah, kita bisa lakukan dengan manual, dengan editing manual, untuk memastikan memang apakah sesuai letaknya, jumlahnya, kemudian ukuran plaknya yang terdeteksi itu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang menarik di post processing ini adalah warna plak untuk masing-masing pembuluh darah kita bisa buat berbeda. Jadi dari RCA, kemudian dari LCX, LM sampai dengan LAD kita bisa berubah atau kita bisa bedakan. Nah, nanti dari keseluruhan berapa plak ada di RCA, berapa plak ada di LCX, berapa plak ada di LAD, itu nanti akan diakumulasikan untuk mengetahui tingkat keparahannya, seberapa banyak sih ada plak atau kalsium klasifikasi di pembuluh darah tersebut. Nah, ini akan menentukan sebagai screening lanjutan nanti pemeriksaan CT-CA atau CT scan coronary artery, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Oke, kemudian berikutnya, nah ini contohnya. Jadi kita bisa tentukan, kita lingkari biasanya. Nah, di sini untuk nilai calcium scoring ini biasanya sangat sensitif ya, karena kita melihat kalsium atau kalsifikasi terjadi ketika memang HU-nya di atas
dari HU soft tissue. Jadi sehingga dia akan otomatis terbaca sebagai suatu plak ketika memang berada pada pembuluh darah. Jadi ketika dia berada pada RCA, kemudian ketika dia berada pada CX-nya, ketika dia berada pada LAD-nya, itu bisa. Ini LCX, ini RCA, ini LAD. Jadi bisa dibedakan. Jadi akan otomatis ketika regionya kita tentukan, nanti dia akan membaca sendiri. Oh, di RCA ada skor Agatstonnya berapa, kemudian di LAD ada skor Agatstonnya berapa. Ini akan ada jumlah totalnya berapa. Nah, dari total ini nanti akan keluar report atau laporan termasuk pada area mana atau termasuk pada stadium mana, level mana, tingkat keparahan dari plak yang ada di pembuluh darah pasien tersebut. Nah, seperti ini juga. Ini tampilan yang beda ya. Ini tampilan yang berbeda. Di sini bentuknya dan warnanya juga bisa berbeda ditentukan. Ini LM, jadi left main, jadi cabang utama dari pembuluh darah yang kiri. Kemudian ada yang satu, ini other satu, ini adalah cabangnya. Ini cabang dari LM juga. Jadi tapi kalau di sini kita lihat di RCA-nya tidak ada plak. Kemudian di bagian LCX-nya juga tidak ada plak. Oke, scoring itu dilakukan dengan menggunakan MPR ya. Nah, ini ketika memang kita masih ragu, masih adakah, kita mau ngecek nih dari atas sampai bawah, masih ada nggak plak yang tidak terhitung atau tertinggal dalam pengukuran. Itu bisa kita lakukan dengan MPR ya. Posisinya memang sudah tersedia juga di menu kalsium scoring itu. Seperti ini biasanya kita lakukan MPR dari aksial, kemudian dari koronalnya untuk melihat apakah sudah tepat. Nah, ketika memang salah, misalkan di sini harusnya LM tapi ditulisnya RCA, itu kita bisa tinggal klik. Kita ROI di sini, kita klik. Terus kita rubah, dicentang OK. Itu sudah bisa. Ini labeling arterinya. Apakah benar labelingnya atau salah? Kita bisa tentukan. Jadi nanti ditentukan ini reportnya. Kalau tadi reportnya bentuknya seperti ini, kalau yang satu ini reportnya seperti ini. Jadi masing-masing vendor akan memiliki jenis report yang berbeda-beda. Nah, ini Agatston score-nya. Jadi ketika plaknya jumlahnya berapa akan termasuk pada tingkat yang mana. Jadi tingkat keparahannya ketika memang 0 berarti kan very low sampai dengan high. Jadi ketika memang jumlah plak totalnya itu lebih dari 400. Nah, seperti ini totalnya lebih dari 400. 512, yang ini juga total 552, apalagi ini plaknya sudah banyak banget, totalnya adalah 2111. Oke. Jadi itu ya sebenarnya gampang ya reportnya. Tinggal kita benar melakukan scanning protokolnya saja. Ketika kita sudah benar, tinggal masuk, nanti bisa dipelajari ya, karena kalau kita berbicara secara teori sangat susah ketika tidak tampil ke lapangan dengan modalitas yang berbeda-beda, karena akan dilakukan penyesuaian ketika kita memegang satu vendor dengan vendor lain, tentu akan berbeda cara post processingnya. Oke, ini adalah pemeriksaan lanjutannya ya, pemeriksaan lanjutan di mana kita akan melakukan pemeriksaan CTCA, CT scan angiografi untuk coronary artery, di mana memang awalannya adalah menggunakan kalsium scoring. Kalsium scoring itu ibaratnya sebagai pre-monitoringnya, pre-kontrasnya. Jadi untuk screening sejauh mana dan separah apa plak yang ada di pembuluh darah jantung yang akan kita lakukan scanning kontras. Oke, indikasinya jadi follow up tadi, plak assessment itu dari kalsium scoring ya. Jadi follow up tersebut ketika memang masih memungkinkan, dia tidak terjadi stenosisnya tidak full, itu bisa dilakukan CTCA. Tetapi ketika stenosisnya lebih dari berapa persen, biasanya
itu langsung dianjurkan melakukan angiografi. Jadi gini ya, si arm untuk dilakukan angiografi direct. Kemudian digunakan memang untuk stenosis yang low sampai dengan mid ya. Jadi yang rendah sampai dengan mid saja. Tapi kalau udah severe, kalau sudah high ya, jadi dia tidak, stenosisnya sudah tinggi, tidak disarankan untuk melakukan karena bakal memperparah malahan patologi yang terjadi pada pembuluh darah coronary artery tersebut. Kemudian bisa dilakukan juga untuk follow up intervensi atau post op untuk melihat terjadinya apakah ketika sudah dilakukan treatment, apakah terjadi stenosis lagi atau yang kita kenal sebagai restenosis, atau terdapatkah penyumbatan lain ketika dilakukan intervensi atau post op. Nah, persiapan alat dan pasiennya, jadi jarum yang digunakan biasanya 20 atau memang ya kalau memang bisa 18 ya, 18 G pada aksesnya pada antokubiti atau mediana kubiti untuk melakukan intravena. Jadi kemudian yang wajib lagi, pokoknya untuk pemeriksaan jantung wajib menggunakan ECG trigger. Jadi untuk memonitor heart rate-nya. Jadi ketika heart rate-nya memang 50 sampai 60 itu pasiennya dengan normal, dengan heart rate normal, beta blocker tidak perlu dilakukan. Tetapi ketika memang di atas 60 itu diharapkan bisa menggunakan beta blocker ya, obat untuk menjaga kestabilan dari heart rate pasien sebesar 50 sampai 60. Tetapi untuk pasien yang tidak memungkinkan untuk diberikan beta blocker, biasanya ada beberapa vendor CT scan terutama yang multi detektornya sampai sudah 128 itu bisa sampai 70 heart rate itu sudah dikatakan normal, masih dikatakan normal dan bisa dikerjakan. Tapi ketika memang aritmik atau bisa misalkan naik turun heart rate-nya, misalkan sampai bisa menyentuh 90, kadang-kadang 40 dia normal, itu kita bisa menggunakan atau mengakali dengan menggunakan protokol scanning yang sekuensial atau segmen. Jadi per segmen. Ketika memang kena fase itu dia langsung scanning. Jadi bisa dilakukan sebenarnya. Jadi posisi pasiennya hampir sama, supine, kemudian kedua lengannya diangkat ke atas untuk diletakkan di samping kepala. Itu bisa hampir sama dengan pemeriksaan CT scan pada regiotorak ya untuk posisi pasiennya. Kemudian kontraindikasinya, pasien dengan keparahan kalsium scoringnya high ya atau severe, tingkat keparahannya sudah tinggi. Oke. Kemudian skenogramnya seperti ini, jadi hampir sama dengan kalsium scoring. Jadi dari basis jantung sampai dengan karina. Oke, kemudian protokol scanningnya hampir sama dengan kalsium scoring, tetapi di sini poin pentingnya ada dua hal ya. Jadi penentuan scan ringnya sebagai batas atas dan batas bawah agar dapat mencapai seluruh arteri koronaria. Kenapa? Karena memang kendala di lapangan itu biasanya terjadi ketika saat melakukan pre-scan, menentukan scan range terlalu kecil, menentukan bagian ujung pada arteri koronari itu biasanya kepotong. Padahal dokter juga perlu melihat pasien tersebut kadang-kadang right dominan apa left dominan, ketika apakah pembuluh darah RCA-nya yang panjang atau pembuluh darah yang PAD-nya yang panjang. Jadi akan ditentukan posisinya. Jadi jangan sampai menentukan protokol scanning range terlalu sempit sehingga tidak mencapai keseluruhan arteri koronari. Kemudian yang kedua adalah teknik injeksinya. Wajib menggunakan bolus tracking atau dengan time bolus, tergantung vendor. Ada beberapa vendor yang menggunakan bolus tracking, memang ada yang lebih disarankan menggunakan time bolus. Tetapi wajib menggunakan hal ini. Karena apa? Karena memang kita mengejar waktu masuk media kontras enhance pada pembuluh darah arteri koronarianya.
Jadi terbalik dengan CT scan torak, CT scan chest ya. Jadi arah scan-nya adalah caudocranial. Karena apa? Karena memang arahnya ketika memang sudah keluar dari aorta ya. Jadi pembuluh darah arteri koronari ini memang letaknya itu di setelah keluar dari katup aorta. Baru dia akan bercabang menjadi arteri koronari RCA untuk yang kanan, ada LAD, ada LCX untuk yang kiri, untuk memperdarahi, memberikan nutrisi jantung itu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Kemudian biasanya, nah ini spesialnya untuk beberapa perbedaan di detektor itu berpengaruh pada toleransi heart rate yang bisa digunakan. Jadi pada 32 sampai 64 bahkan ECG pulsingnya bisa sampai 80 beat ya per menit. Jadi yang 16 itu 70. Jadi tergantung ya, sebenarnya vendor memiliki kekhasan masing-masing. Biasanya yang amannya itu adalah 50 sampai 60. Kalau bisa 50 sampai 60, kenapa kita mencari heart rate 70? 70 beat per menit artinya kan lebih cepat dia berdetak. Jadi kalau detaknya 50 atau sampai dengan 60 beat per menit kan akan lebih pelan ketika kita memang melihat dalam hitungan detik waktu scanningnya. Oke, nah ini post processingnya. Jadi ini post processing yang memang ini adalah sebenarnya data-data penelitian saya ya. Jadi di mana memang penelitian ini saya tujukan kualitatif dan memang saya kerjakan kemarin pada pasien CTCA. Jadi post processingnya yang pertama adalah analisa plak dan stenosisnya. Jadi plak ini bisa berbentuk dua ya. Jadi bentuknya ada soft plak, ada hard plak. Jadi soft plak itu bisanya dari lemak biasanya, aterosklerosis. Kemudian hard plaknya adalah kalsifikasi. Warnanya pun berbeda ketika dilakukan post processing. Nah, teman-teman juga jangan takut, wah ini di mana menunya segala macam. Ini sudah tersedia. Jadi masing-masing vendor akan menyediakan dengan user interface-nya berbeda-beda, dengan bentuk gambarannya berbeda-beda. Nah, ini yang kita perlu lakukan adalah tahapan reformatting. Ya, reformatting seperti ini dilakukan dengan mode kurva. Jadi kita harus menelusuri dulu, menelusuri kontras yang akan kita cek plaknya. Ini bisa untuk beberapa vendor itu dia otomatis. Kita tinggal klik saja di tengah-tengah, kita lakukan klik, dia otomatis akan terbaca kurvanya. Ada yang kita manual. Kita tentukan satu titik di awal, kemudian kita tarik garis sampai bentuk kurvanya untuk menentukan sepanjang ini. Berbeda-beda, jadi ada yang manual, ada yang otomatis. Jadi ketika sudah labelingnya otomatis, kalian akan lebih mudah. Hanya mengklik satu titik saja, misalnya di tengah atau di ujungnya, dia akan menelusuri otomatis sesuai dengan nilai rata-rata atau min HU dari pembuluh darah tersebut. Nah, jadi hasil analisanya bisa berupa penampang long axis ya. Long axis ini long axis juga short axisnya, jadi berupa lumennya. Jadi untuk mengetahui untuk mengetahui plaknya atau jenis stenosisnya akan dilakukan HU thresholding pada setiap jaringan. Nah, jadi ini yang berbeda. Berbedanya apa? Ketika kita lihat, oke, kalau kita lihat di sini ada yang kuning, ada yang pink, ada yang hijau. Nah, hijaunya adalah yang normal. Kemudian kuning ini adalah kalsifikasinya. Jadi lumen yang utuh itu yang ini. Nah, dia sudah terjadi stenosis, penyumbatan, di mana ternyata penyumbatannya bukan dari kalsifikasi totalnya semuanya, tetapi ada beberapa yang kalsium. Di pinggir-pinggirnya itu soft plaque. Jadi ada pengumpulan lemak di dalamnya. Lumen keseluruhannya adalah yang biru ini. Tetapi yang bisa dilalui dari pembuluh darah adalah yang hijau aja. Nah, itu bedanya. Oke. Ini post processing yang pertama, analisa plak sama stenosis. Post processing yang kedua adalah VRT. Jadi volume rendering atau volume reconstruction teknik. Jadi teknik ini sama seperti VRT pada CT scan lainnya, dimana memang tujuannya CTCA ini adalah untuk menampilkan
gambaran pembuluh darah secara 3D. Jadi pembuluh darahnya, dan biasanya juga beberapa vendor menyediakan sistem software untuk subtraksi ya, sehingga memang di samping pembuluh darahnya kelihatan, jaringan dari jantungnya juga kelihatan. Tergantung juga nanti transparansinya bisa kita atur, opasitasnya ya bisa kita atur antara mau kita transparan atau memang mau kita buat bold. Gambarnya seperti ini. Nah, ini penting juga untuk melihat tadi, dokter bisa melihatnya apakah dia pasiennya right dominan atau left dominan. Gambaran ini saya dapatkan, memang saya dokumentasi karena memang pada saat pemeriksaan ini gambarannya benar-benar pasiennya sehat, memang untuk screening. Jadi pasiennya sehat, tetapi gambaran pembuluh darahnya juga besar-besar dan panjang. Jadi untuk pembelajaran sepertinya sangat bagus untuk dilihat. Gambaran seperti ini ya. Oke. Nah, filming kemudian dari banyaknya kurva yang kita lakukan, kita perlu melakukan printing kan biasanya. Nah, printingnya seperti ini. Kalau di tempat rumah sakit yang tempat saya kerja dulu, itu biasanya digunakan teknik seperti ini. Jadi harus lumen apa itu namanya. Jadi biasanya kita ada penamaan di lumennya, apakah itu lumen apa, itu ada. Nah, seperti ini. Jadi dia biasanya sudah ada. Jadi tipenya apa, dia pembuluh darahnya apa, itu kelihatan. Jadi jenisnya apa, fasenya berapa. Kalau di sini saya menggunakan fase yang 70 ya. 70 fasenya. Kemudian jenisnya itu berbeda-beda. Jadi gambaran seperti ini. Ada curve-nya, ada lumennya gambarannya. Ini stenosisnya. Stenosis untuk plak analisisnya. Kemudian ini VRT-nya. Nah, untuk mendapatkan VRT seperti ini hanya diperlukan melakukan perubahan angle saja. Perubahan angle itu bisa dilakukan dengan otomatis. Kita biasanya dari 360 mau kita bagi berapa? Mau kita bagi 9, mau kita bagi 8, mau kita bagi 6, tergantung filming yang akan kita lakukan. Nah, gambarannya ini bisa bagus posisinya karena memang saya mencoba membagi menjadi beberapa proyeksi yang akan saya lihat dari bagian anterior, dari bagian 45 derajat ke kanan, ke kiri, kemudian ada proyeksi pada inferior, kemudian proyeksi pada superiornya juga. Jadi gambarannya terlihat sangat bagus posisinya seperti ini. Jadi sebenarnya cukup di sini ya posisinya. CT scan angiografi ini sulitnya itu adalah pada fase mendapatkan gambaran pembuluh darah ini. Jadi kita harus benar melakukan ROI mapping tadi. Kemudian kita harus benar melakukan HU thresholding. Kita harus benar melakukan penentuan fase. Jadi ada beberapa fase yang kita lakukan. Jadi kita harus juga memilih ketika memang fasenya tidak bagus, kita bisa memilih. Jadi ada beberapa fase. Di sini ada fase 75. Kalau yang lumen saya menentukan fasenya 70. Kalau memang tidak bagus, kita bisa memilih dari fase yang 0 sampai fase yang 90. Itu bisa kita pilih. Tergantung mana pembuluh darah yang memang ada. Pembuluh darah yang memang terlihat enhance di fase 50, ada yang fase 55, ada yang fase 70. Tergantung pada masing-masing output kardiak dari pasien itu sendiri. Oke, itu untuk CTCA. Nah, itu secara morfologi. Sekarang kita masuk ke fungsional kardiaknya seperti apa. Jadi fungsional kardiak ini sama dengan CTCA, sama dengan kalsium scoring. Sebenarnya untuk post processingnya sudah disediakan. Apabila memang di rumah sakit teman-teman tidak optional ya. Dalam artian sudah langsung include di CT scan-nya. Berbeda ketika memang dia optional, teman-teman perlu buka lognya dari fungsional kardiak ini sendiri. Nah, indikasinya, jadi indikasinya sama ya untuk menganalisa. Kalau tadi kita berbicara morfologi, berarti kan hanya untuk menilai anatomi patologinya secara
statis. Kemudian ketika kita berbicara fungsional CT berarti kita ingin melihat fungsi. Jadi ada hal-hal yang mungkin berbicara tentang fungsi atau pergerakan yang akan kita analisa. Jadi analisanya, jadi indikasinya tentu untuk menganalisa ya fungsi-fungsi jantung. Jadi di dalamnya seperti CT perfusi, seperti spektroskopi, yang dilihat adalah volume, kemudian rate. Nah, itu adalah bertujuan untuk melihat atau menilai fungsi dari suatu organ. Dalam jantung pun seperti itu. Yang ingin dilihat adalah apa? Karena jantung kita tahu ada sistolik, ada diastolik, berarti yang kita ingin nilai biasanya end diastoliknya, kemudian end sistoliknya, kemudian stroke volumenya, kemampuan volume terbesar atau maksimum yang mampu dikeluarkan dipompa oleh jantung itu sendiri. Kemudian ejection fraction sampai dengan adanya massa misalkan pada miokardialnya. Jadi ini hal ini teman-teman tidak perlu bingung apakah ini memang nantinya akan lebih ke radiolog ataupun dokter jantung yang akan menginginkan hal-hal ini, karena ini akan keluar di report langsung. Dan ini sangat mudah. Asalkan protokol scanningnya benar, ini akan otomatis keluar. Tidak perlu melakukan perhitungan manual. Nah, jadi ketika melakukan penilaian secara fungsional, jadi anatomi-anatomi yang harus ditampakkan itu tetap perlu. Jadi jangan sampai walaupun dia bisa melihat fungsinya, tetapi ketika kita tidak memasukkan scan ringnya dengan benar, end systolic volumenya, diastolic volumenya tidak akan terbaca dengan benar juga. Jadi wajib ditampakkan ya left atrium, ventricle-nya, kemudian atriumnya, ventricle juga yang untuk kanan. Kemudian ketika kemungkinan adanya massa, kemudian katup-katupnya ya, jadi katup mitral maupun katup aortanya harus dapat terlihat dengan bagus. Nah, persiapannya seperti ini, hampir sama dengan CTCA ya, hampir sama dengan calcium scoring juga, karena ini merupakan pemeriksaan lanjutan sebenarnya. Jadi pemeriksaannya merupakan pemeriksaan CTCA, tetapi menunya adalah menu untuk fungsional biasanya. Fungsionalnya itu di mana? Sebenarnya untuk fungsional wajib dilakukan klik sebelum pemeriksaan, karena ketika kita tidak mengklik fungsional pada sebelum pemeriksaan, maka yang keluar hanya CTCA biasa aja. CTCA dalam artian hanya untuk menilai yang tadi, plak analisis, kemudian menilai VRT-nya, tetapi tidak melakukan analisa secara fungsional. Maka ditentukan dari awal sudah melakukan penentuan dari fungsional CT untuk penentuan protokolnya. Oke, kemudian post processingnya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Jadi untuk melakukan post processing pada MPR yang pertama, jadi gambaran irisan yang harus teman-teman tampilkan ke radiolog nantinya atau ke kardiolog itu harus memenuhi beberapa aspek ini. Jadi harus dapat menampilkan basalnya, basisnya atau dasar dari kardiak itu sendiri, kemudian bagian midnya, bagian tengahnya, sampai bagian apexnya. Nah, ini bagian dari short axis ketiganya. Jadi bagian dari short axis, jadi sumbu terpendek. Kemudian ada long axis yang harus ditampilkan, ada dua. Ada horizontal long axis yang biasa disebut 4 chamber, ada 4 ruang. Kenapa 4 chamber? Karena dalam horizontal long axis ini mampu menampilkan keempat ruang pada jantung dalam satu irisan. Oke, kemudian vertical long axis 2 chamber karena hanya mampu menampilkan dua ruang atau dua ruang pada jantung itu pada satu irisan yang sama. Oke, nah ini planningnya. Jadi planningnya harus ditampilkan untuk mendapatkan gambaran 4 chamber, 2 chamber, gambaran short axis. Kita harus melakukan ini. Jadi harus melakukan tilting, rotating dengan menggunakan multiplanar line. Multiplanar line ini ya, ini sudah disediakan biasanya
untuk mendapatkan. Nah, ketika sudah didapatkan tampilannya mau 4 chamber, ini kan 4 chamber, kemudian ini ada 2 chamber, ini short axis-nya, baru kita lakukan irisan. Ketika kita sudah menentukan 4 chamber, kita lakukan irisan. Nah, irisannya seperti ini yang dilakukan. Nah, ini untuk irisan ventricle-nya. Jadi ada untuk irisan atriumnya beda lagi. Jadi ini untuk kita melihat miokardialnya dan juga morfologi ketika dicurigai ada massa misalkan di bagian kardiaknya. Nah, hasil fisiologisnya itu seperti ini. Jadi ini sudah keluar langsung ketika teman-teman melakukan post processing di cardiac function. Jadi dengan menggunakan menu cardiac function ini, gambarannya otomatis akan keluar apabila teman-teman benar melakukan protokol yang tadi, scanningnya. Jadi ini langsung keluar, teman-teman nggak perlu hitung, dia akan keluar. Dan ini akan data-data ini akan diperlukan oleh radiolog atau kardiolog untuk menganalisa apakah terdapat kelainan atau tidak pada jantung pasien tersebut. Nah, ini gambar-gambarnya. Jadi gambar-gambar miokardialnya, di sini wall motionnya, pergerakan dinding jantungnya, yang mana yang kaku, yang mana yang masih elastik, itu dapat dilihat. Itu tergantung pada otot-otot jantung. Jadi perbedaan elastisitas otot jantung juga akan berpengaruh pada stroke volume dan juga cardiac output nantinya. Sebenarnya semua akan berpengaruh, tetapi yang terutama adalah stroke volume dan cardiac outputnya. Nah, ini adalah contoh yang di Siemens ya. Di Siemens, vendor yang lain, CT scan CA scoring, calcium scoring, coronary dan cardiac function ini berada pada menu yang berbeda. Jadi kita harus mengklik. Nah, di sini kita bisa melakukan ini secara otomatis ataupun manual. Kita mau lakukan chambernya, kemudian mau analisanya, mau kita lakukan MPR-nya, ini bisa. Kita melakukan labeling, itu bisa. Untuk khusus untuk satu ventricle, misalkan satu ruang ya, untuk ventricle, left ventricle, untuk right ventricle, untuk atriumnya beda, bisa. Jadi gambarannya hampir sama seperti ini untuk wall motionnya. Jadi untuk pergerakan dinding jantungnya, ini gambaran dari. Nah, ini gambaran, kenapa ini gambarnya kecil seperti ini, karena analisanya kenapa kecil seperti ini, karena yang dipilih adalah left ventricle. Jadi khusus untuk left ventricle saja. Kira-kira pembuluh darah mana yang memperdarahi left ventricle, kemudian gambaran left ventricle seperti apa itu kelihatan. Jadi ini gambaran pembuluh darah jantung beserta left ventricle only. Jadi hanya left ventricle yang terlihat beserta wall motionnya. Jadi terlihat di sini gambaran wall motionnya. Oh, masih elastis, berarti ya masih gambarannya masih bagus. Kalau merah-merah ini sudah kurang elastisitasnya. Oke, seperti itu ya. Sangat mudah sepertinya, tapi tetap harus dilatih dengan praktikal. Oke, yang pembahasan terakhir yang akan kita diskusikan adalah bypass imaging. Jadi gambaran ini sama dengan CT scan CTCA ya, tetapi berfungsi untuk pemeriksaan yang berbeda, karena bypass imaging artinya sudah dilakukan bypass, pemasangan atau penambahan pembuluh darah di jantung dengan menggunakan pembuluh darah lain dan menyatukannya ke pembuluh darah jantung untuk memperdarahi jantung itu sendiri. Oke, indikasinya ini. Jadi indikasinya untuk melihat jelas untuk bypass imaging adalah untuk follow up. Yang pertama adalah follow up potensi pemasangan graf. Jadi graf pembuluh darah tambahan tersebut dipasang untuk kemudian akan dilihat potensinya menggunakan CTCA dengan bypass imaging. Kemudian follow up yang kedua adalah follow up untuk jangka panjang. Jadi kondisi graf yang terpasang apakah benar-benar masih bagus kondisinya atau perlu dilakukan operasi lagi. Itu bisa menggunakan CT scan bypass imaging. Prosedurnya sama ya, sama dengan pemeriksaan CT biasa, cuman biasanya yang wajib diperhatikan adalah batas-batasnya, scan range-nya. Karena nanti biasanya ada yang penggabungannya pangkal dan ujungnya itu bisa panjangnya lebih panjang dari pembuluh darah coronary artery, karena akan ada pemasangan tambahan jadi di luar. Ya, ini
scan ringnya ya. Jadi untuk protokol pemeriksaannya hampir sama sebenarnya dengan pemeriksaan CTCA. Jadi yang paling diperhatikan adalah scan ringnya. Tolong untuk bypass imaging scan ringnya diperhatikan karena wajib mencakup aorta ascending. Biasanya pangkalnya dimulai dari sana pemasangannya, kemudian baru diarahkan ke ruang mana yang perlu nutrisi tambahan. Biasanya ketika memang salah satu ruang lemah untuk melakukan pergerakan elastisitasnya, maka atau memang pembuluh darahnya tersumbat, maka akan diarahkan ke arah sana. Jadi dari ascending aorta akan diarahkan ke ventricle kiri atau ke bagian ventricle kanan atau yang lainnya. Oke, nah ini post processingnya. Post processingnya MIP, VRT dan 3D subtraction itu sama. Jadi fungsinya memang untuk melihat letaknya, kemudian posisinya, dan juga potensi graf yang terpasang secara 2 dimensi di MIP, kemudian di VRT secara 3 dimensi. Oke, contoh-contoh grafnya ya. Jadi ada beberapa graf memang mungkin nanti ketika teman-teman melakukan CT scan untuk CTCA tetapi klinisnya bypass imaging, bypass atau post bypass atau post op pemasangan graf. Jadi ada beberapa jenis graf yang mungkin terpasang. Jadi yang pertama adalah SVG. Jadi SVG ini adalah subvenous vein graft. Jadi yang dipasang menuju RCA. Nah, jadi pada bagian ventricle kanannya juga mungkin bermasalah. Jadi grafnya itu di sini. Sebenarnya secara anatomical normal ini tidak ada. Tapi ini disambungkan dari sini, pemasangannya disambungkan ke arah RCA. Karena apa? Karena ada sumbatan di RCA-nya. Sehingga perlu nutrisi tambahan. Ketika ketika keluar dari katup aorta, harusnya kan RCA-nya yang memberi. Karena RCA-nya tersumbat, perlu bantuan pembuluh darah lain untuk memperdarahi, maka dibantu dengan SVG ini. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah 5 atau left internal mammary artery graft. Ini 5-nya. Oke, yang kuning ini ya. Yang kuning ini namanya 5. Jadi pemasangannya dari percabangan arcus aorta, kemudian pangkalnya, kemudian ditarik di sini misalkan. Nah, ini kebetulan contohnya adalah di anastomosis ke LAD. Jadi mungkin ada sumbatan di LAD-nya, sudah kita lihat di sini LAD-nya memang agak ada calcified. 5 ini akan terpasang dari pangkal di sini cabang arcus aorta menuju ke arah LAD. Nah, ini secara 3D-nya. Nah, secara MIP-nya gambaran dari sini, dari ujungnya di sini, kemudian dipasangkan dekat anterior, kemudian sampai dengan ke LAD. Nah, di sini kita lihat ini masih ada plak-plak, masih banyak ya. Di sini plak-plaknya masih banyak. Jadi 5-nya dari sini, pangkalnya ujungnya di sini di LAD. Oke, kemudian adanya satu lagi rima. Jadi ada yang memang dua-duanya terpasang memang ketika gangguannya sangat tinggi ya gangguannya. Jadi memang perlu nutrisi yang lebih banyak untuk dapat memperdarahi jantung. Jadi keduanya ada rima dan E5 ya. Jadi right internal mammary artery. Kalau yang left itu 5. Jadi yang menuju LAD, ada yang menuju OM. Jadi tergantung penggunaannya ke arah mana. Itu tadi ada SVG, ada rima, ada 5. Itu yang biasanya 3 graf yang memang sering digunakan, yang sering muncul. Jangan sampai kaget ketika menemukan kok ada cabang ini, ternyata dia habis bypass. Jadi ingat posisinya, pangkal percabangan itu bisa berasal dari aorta atau percabangan arcus aorta. Makanya saya mengatakan penting untuk melihat dan menganalisis di surat permintaan dia pemasangannya apa. Dia apakah pemasangan SVG atau pemasangan dari rima atau 5. Ketika SVG mungkin cukup dia sampai dari aorta aja, dia aorta ascending. Tapi ketika sudah rima atau 5, pemasangannya biasanya ambilnya percabangan dari arcus aortanya.
baik subclavia kanan atau yang kiri. Jadi itu ya pemeriksaannya untuk bypass imaging, hampir sama dengan CTCA, cuman bedanya adalah di scan ringnya saja. Menilainya adalah morfologi untuk melihat potensi apakah terlepas atau tidak, atau bagus atau tidak pemasangannya. Oke. Jadi pemeriksaan di area jantung dari calcium scoring, kemudian CTCA dari morfologiknya, kemudian fungsional CT untuk melihat stroke volume, cardiac output, wall motion, sampai dengan nantinya di bypass imaging untuk melihat pemasangan graf. Nah, itu sudah sekian, tetapi saya ingatkan pada dasarnya ketika kita berbicara advanced imaging, sebenarnya teknik protokolnya simple, teknik scanningnya, tetapi kita lebih banyak nantinya explore di post processing. Jadi untuk post processing kita wajib explore-nya di lapangan. Dalam arti apa? Ketika kita berbicara satu vendor lain belum tentu sama. Jadi tentu harus disesuaikan nanti ketika memang sudah di lapangan melakukan pemeriksaan tersebut. Tapi yang penting basis-basis dari scanning protokolnya, apa poin penting yang saya sampaikan tadi itu dipegang. Ketika poin penting tersebut sudah berhasil dilakukan, post processingnya dijamin akan mudah. Baik, demikian pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.